Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai presentasi, kita kenalan dulu yuk. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Adinda Melani Putri, yang kedua Ahmad Rafael, anak agung istri Citra, Dika Ferdiansyah, Mikail Ahsan, Muhammad Askar Robani, Nareswari Lituhayu, Novel Mahendra, Raffi Raditya Tama, dan Rahman Ardiansyah. Kali ini tema presentasi kita penting banget loh. Jadi kalau bisa jangan kedip sampai presentasinya selesai ya. Presentasi kami tentunya lebih seru dari konten TikTok di gadget teman-teman. Jadi jangan scroll dulu ya TikToknya. Tema kali ini adalah bangsa Indonesia dalam bidang iptek. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pembentukan LIPI memiliki sejarah yang panjang. Setelah melewati beberapa fase kegiatan ilmiah sejak abad ke-16 hingga tahun 1956, sejak Agustus 1967, pemerintah membubarkan Lemrenas dan MIPI dengan SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967. Setelah itu pemerintah berdasarkan keputusan MPRS nomor 18 B 1967 membentuk LIPI dan menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI ke dalam lembaga tersebut. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia ternyata dimulai dengan kehadiran radio dan televisi. Mulanya memang radio yang masuk terlebih dahulu, di mana radio telah mengudara di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Kemudian berlanjut dengan peluncuran satelit Palapa. Peluncuran sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Ini dimulai pada tahun 1975 dan selesai pada 1976 di Cape Canaveral Air Force Station Launch 17 menggunakan roket Thor Delta 2914. Perkembangan teknologi transportasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia dan pengaruh budaya luar seperti budaya Indonesia, budaya Indochina, India, dan Eropa. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan banyak gunung memberi tantangan tersendiri bagi perkembangan teknologi transportasi. Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan teknologi transportasi dengan kondisi geografis agar teknologi tersebut menjadi tepat guna. Lalu ada media massa. Perkembangan masyarakat informasi juga ditandai dengan munculnya media massa sebagai salah satu alat komunikasi massa. Saat ini jenis-jenis media massa terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Pada media cetak terdapat majalah dan surat kabar, sementara media elektronik yaitu radio siaran, televisi, film, dan juga media online. Nah, selanjutnya ada media massa radio. Penyiaran radio di Indonesia dimulai dengan berkembangnya radio amatir yang menggunakan perangkat pemancar radio sederhana yang mudah dirakit. Pada tahun 1945, Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Pada tanggal 11 September 1945, rapat yang dihadiri oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Rapat juga sepakat memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.
Sejarah TVRI dari tahun 1963 dibentuk Yayasan Televisi Republik Indonesia atau TVRI berdasarkan keputusan Presiden nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia. Dan pada tahun 2000 TVRI mengalami perubahan status menjadi Perjan atau perusahaan jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2000. Kemudian pada September 2001 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang pengalihan kedudukan, yang artinya dengan terbitnya regulasi di atas pembinaan Perjan TVRI dari Departemen Keuangan dialihkan kepada Menteri Negara BUMN. Secara kelembagaan, TVRI berada di bawah Departemen Keuangan RI. Pada tahun 2000, setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau Perjan, Televisi Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan atau perseroan pada 17 April 2002. Status TVRI menjadi perseroan terbatas atau PT dan berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. Pada 2005 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, status TVRI menjadi lembaga penyiaran publik. Revolusi Hijau. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun dari 1984 hingga 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu panjang, proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau sebagai berikut. Intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengelola tanah, irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Yang keempat, rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Lalu selanjutnya, dari iptek ini tentu pasti ada dampaknya, mau positif maupun negatif. Dampak positifnya diantaranya yaitu mampu meningkatkan kualitas pendidikan, efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat kian bertambah, mampu meningkatkan pendapatan di bidang produksi. Bagi banyak orang, iptek mampu menambah wawasan dan pengetahuan, dapat membantu proses penjualan produk ke pasar yang lebih luas. Iptek memiliki dampak negatif seperti bertambahnya kejahatan baru seperti cybercrime, pola konsumtif masyarakat yang semakin bertambah, mengikis perlahan-lahan budaya tradisional yang sudah mengakar di masyarakat, menimbulkan sikap antisosial, banyaknya berita ataupun informasi bohong di masyarakat karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini saya sedang dengan salah satu siswa SMA kelas 1, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Dengan siapa? Saya Muhammad Farel dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menanyakan kepada Anda bagaimana pendapat Anda tentang dampak iptek saat ini, masa saat ini, apa pengaruhnya?
sebenarnya ada dua dari sisi dampak positif dan negatif terlebih dahulu. Kita membahas secara keseluruhan aja ya. Ini yang pertama bahwasanya dampak positif itu berpengaruh besar bagi kita belajar untuk mengetahui lebih luas daripada pengetahuan kita yang di sekolah. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, buku itu hanya mencakup beberapa kasus yang sudah dicontohkan dari si penerbit itu sendiri. Tapi kalau kita udah berbicara iptek, itu udah berbicara secara global. Jadi kita bisa men-searching beberapa pengetahuan seperti di Google atau di platform manapun itu. Jadi mempermudah kita untuk bahasanya itu untuk mengetahui pengetahuan yang lebih luas lah di luar sana. Lalu yang kedua, itu membantu kita seperti para ilmuwan-ilmuwan. Nah, sebenarnya para ilmuwan itu sendiri yang menciptakan iptek, tetapi ilmuwan itu juga merasakan dampak positifnya itu sendiri dari iptek. Karena apa? Karena mereka seperti NASA lah contohnya. NASA ini kalau kita lihat, kalau dia tuh seperti terbang di luar angkasa gitu kan, untuk mengetahui daripada ciri-ciri planet yang diekspor. Maka dari itu dari sisi positif iptek itu membantu NASA untuk mendokumentasikan daripada nanti dia tuh nge-explore planet-planet di luar sana. Nah, itu dari sisi dampak positifnya. Lalu kita berbicara ke dampak negatif. Dampak negatif itu sebenarnya ada banyak, cuman saya ngambil yang secara umum aja. Yang pertama, menumbuhkan sikap antisosial atau yang disebut ansos. Itu dia tuh sifat anak yang cenderung dia tuh nggak mau sosial, jadi dia tuh tetap berada di rumah karena emang terasa nyaman dengan kehidupan dia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada sebuah orang, dia tuh udah kemakan oleh dari beberapa kemajuan iptek, seperti yang sekarang udah kita lihat tuh adanya Gojek, Grab, Uber, vaksin dan lain-lain lah. Nah, beberapa aplikasi dari pengembangan iptek tersebut itu tuh membuat kita bahwasanya contohnya nih, yang pertama makan itu harusnya kita nanti bisa keluar rumah membeli di luar dan berajak ngobrol keluarga satu sama lain, tetapi adanya si Gojek GoFood ini terutama itu membuat kita tuh hanya diam di rumah, memesan, mengambil pesanan yang sudah diantarkan di luar rumah. Jadi kita tuh benar-benar tidak mau keluar dari rumah. Itu mempunyai sifat negatif sendiri daripada sikap antisosial. Lalu yang kedua, ada menimbulkan beberapa hoax yang bisa kita bilang ini adalah berita palsu yang diungkapkan oleh orang-orang yang tidak mau menerima berita aslinya. Seperti apa? Seperti contohnya itu semisal kita bicara politik ya sekarang. Ini ada Jokowi gitu kan, misalkan dia kan ini kayak pemilu tahun kemarin pas sama Prabowo itu kan dia hasilnya kalah, cuman gara-gara berita-beritanya yang hoax-hoax itu dia dibilangin menang, jadi mereka pada terpaku oleh daripada berita tersebut dan menuduh daripada si Jokowi ini adalah dia tuh menggunakan cara kotor dengan cara memenangkan beberapa pemilu dari pencoblosan itu sendiri daripada si Prabowo. Oke, gitu aja. Terima kasih Farel. Kita telah mendengarkan pendapat Farel tentang pengaruh iptek di masa sekarang. Iptek memiliki pengaruh yang besar di dunia sekarang ini, contoh ya, dan memiliki positif dan negatif. Contoh positifnya tadi disebutkan Farel, yaitu berpengaruh untuk kemajuan teknologi saat ini seperti NASA, tapi juga punya dampak negatif seperti munculnya hoax dan membuat kita menjadi antisosial. Terima kasih Farel telah menunggu waktunya sebentar. Nah, nggak berasa ya, ternyata udah selesai presentasi kita. Nah, semoga presentasi kita barusan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua ya. Tadi seru dan menyenangkan kan pastinya. Semoga presentasi kami barusan tentang bangsa Indonesia dalam iptek menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.